Halo guys, sebelum podcast seperti biasa gue mau ngasih info buat kalian yang sering gabut dan mau iseng mengisi waktu kosong. Sekarang ini hadir Pragmatic 4D, yakni salah satu situs permainan slot online terbaik dan terlengkap di Indonesia. Karena dapat mengeluarkan bonus dan jackpot besar hingga ratusan juta rupiah. Minimal deposit hanya Rp10.000, menerima deposit pulsa, menerima deposit e-money seperti GoPay, OVO, dan Dana. Bonus member baru 20%, bonus harian 10%, bonus rollingan 1%, dan bonus referral 2%. Untuk info lengkapnya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Kemarin tuh aku itu ada pacar, yang mana yang kawan, yang mana yang musuh kan, jadi susah dibedain. Cilat-cilat, keluar lagi, masukin lagi, dikocok, 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 dikocok. Dua kocok-kocok, mereka berdua ini baru merilis single terbarunya dengan judul Kocok-Kocok ya? Di Kocok-Kocok? Langsung enak. Di sana ada kakak Sinta Baby dan di sini ada kakak Cherry. Kakak Sinta Baby, ini kan sebenarnya sekarang ini dunia hiburan itu untuk penyanyi ya, bersaing ketat dengan para youtubers yang notabene hanya mengcover lagu, terus joget-joget, dan viewernya kadang-kadang melebihi dari yang aslinya. Nah, gentar nggak? Enggak sih, kalau aku sih nggak gentar, soalnya itu kan dunia orang kan pengen juga menjadi seperti kita gitu kan, dan itu juga bantu motivasi gitu buat kita buat lebih dari mereka gitu. Dan itu juga kan kita juga saling bantu ya, saling support gitu. Lagu ini digarap oleh kalian berdua langsung atau ada produser? Ada yang kasih lagunya, ada penciptanya, bukan penciptanya. aku nggak bisa nggarap. Tapi maksudnya Aku bisa nggarap. maksudnya diproduseri oleh seseorang atau prakarsa kalian berdua? Nah, kalau yang langsung enak itu sama-sama. Oh, jadi nggak kerja sendiri lah ya, kerja bareng. Biasanya aku produserin sendiri. Biasanya. Ya lebih asik sih. Lebih asik. Apalagi sekarang penyebarannya via YouTube. Sekarang televisi nggak tahu masih. Saya juga udah lama nggak. Lebih inian di YouTube. Kan lebih. Di medsos lebih naikkan di medsos sekarang, karena orang kan udah jarang nonton TV. Bahkan lebih ke gadget lah ya. ke gadget gitu. Dan YouTube dan TikTok ini sekarang lagi merajai dunia video ya. Iya, benar. Termasuk lagu-lagu juga. Biasanya lagu yang nggak ngetop justru ngetopnya di TikTok. Di TikTok. Atau orang berantem-beranteman aja udah jadi itu loh, jadi artis loh. Bingung aku sekarang kan. Apalagi masa Kreatif. pandemi kayak gini kan nggak ada kerjaan, jadi ya mau apa sih gitu kan, mau ngapain gitu. Iya, betul, setuju. Iya. Jadi nggak bisa keluar juga ya kan. Iya. Nggak bisa keluar. Nggak jadi boleh PPKM yang jelas, mereka nggak tahu mau ngapain, bisa jadi ya berkerumun. mungkin dengan begitu ada peluang. Peluang. Dan peluang itu memang kita harus cari dimanapun. Sudah berapa lama kalian jadi duo kocok-kocok ini? Kalau pertemanan sih udah lama dia. Aku kenal sama dia gitu. Sebenarnya udah lama aku mau jadiin dia duo. Kan kemarin tuh ada satu personil aku keluar karena sibuk. Iya, sibuk ya. Karena udah lama juga kita rencana mau bikin. Sebenarnya udah lama banget sama Kak Sinta, cuman ya baru. Lamaan kenal saya atau lamaan kenal Kak Chen? Saya kenal. Lamain kenal kakak dong. Iya dong. Iya dong. Saya kenal Kak Sinta ini tahun 2014 waktu itu. Ketemu nggak sengaja, dan hari itu saya bikin event yang notabene itu event perdana saya juga loh sebenarnya. Event perdana saya yang melibatkan 200 fotografer ya? Enggak, bukan 200 model. 200 fotografernya kan banyak fotografer banget ribuan. Waktu itu ribuan. Itu ada satu fotografer yang aku cari tuh. Siapa tuh? Namanya Andri. Pasaran. Tapi dia pengusaha juga. Kenapa tuh? Cuman Kenapa iseng tuh? aja sih. Dicari Hutang budi aja sama dia gitu. Bukan utang Shan ya. Iya, Utang tapi budi aja itu sama event dia. paling maksudnya worth it banget waktu itu, karena
saya udah banyak bikin event, nggak bisa seheboh itu karena lokasinya kali ya. Karena sekarang juga nggak diizinkan juga. tempat Nggak itu. diizinkan juga dan nggak seheboh dulu ya, nggak bisa ya. Yang kan Fotografernya banyak banget, modelnya banyak ya. banget. banyak banget karena itu sampai dari luar negeri pada datang juga. Iya. Itu media-media aja saya nggak undang. Heeh. Biasa kan kita sengaja undang media. undang. Itu memang posisi eventnya, venue-nya juga memang di daerah Ring 1 kan. Notabene itu, waduh, urus izinnya tuh ketatnya kayak apa. Ketat ya. Yang biasanya kita event hanya melibatkan kepolisian terdekat, ini kan sampai ke Polda waktu itu. Sampai ke Polda kita urus. Jadi kita minta pengawalan khusus supaya takutnya. Tapi waktu itu belum heboh-heboh kayak ada apa Kayak pandemi, Iya, corona, Iya. koronce. Iya itu waktu itu juga demo juga lagi nggak kayak ya terakhir ini kan parah banget kan. Nah Kak Cherry sendiri di dunia hiburan malam melintangnya selama ini di ranah mana? Kalau aku sih ya sebenarnya dunia hiburan itu untuk senang-senang sendiri aja. Memang itu kunci orang bisa ngejalanin profesi yang nikmat sih Iya. kenyataannya. Soalnya kalau mau difokusin untuk awalnya gitu, karena memang jaringannya kurang, jadi bingung. Jaringan kurang mau tapi kan kemana? Iya. Kasita Baby ini jaringannya nggak Iya, terbatas. benar. Cuman di kala itu kan ya Dia tinggal di Lampung. terpecah gitu kan, Oh, di apalagi Lampung kan masa pandemi, daerah. terus ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya komunikasi pun ya Susah. Nah kan banyak penyanyi-penyanyi yang sudah berhasil dan ngetop terjun ke politik. Kenapa Kak Sinta malah kebalikan? Bukannya tempo hari selama ini kan justru jalanin politik kan? Ya itu dia, kalau politik itu nggak tahu ya yang mana yang kawan yang mana yang musuh kan. Jadi susah dibedain. Jadi aku tuh nggak sukanya kayak bersandiwara atau apa gitu. Aku pengen ya inilah aku gitu. apa adanya. Apa adanya. Bukan ada Ada apanya. Iya, kalau ada apanya itu udah repot. Disorot gitu kan, terlalu disorot pakai celana pendek nongkrong gitu kan, Oh iya. apa nangkring gitu kan. Evan sekarang ya, benar. Kalau sekarang kan bebas mau Oh, pakai. paling notabene. Mau Memang pakai- kenyataannya kita di Indonesia ini paling nyaman pakai Bener. hot pants. Ya Bener. kalau saya aja kalau kemana-mana aja kayak tadi kan saya waktu kita kontek-kontekan tadi saya kan posisi ada di Tanah Abang. Bayangin kalau sepanas itu walaupun mendung tadi hujan. Iya. Mendung tapi tak namanya berarti Tanah hujan. Abang. Iya Tanah Abang. Aduh paling nyaman pakai celana pendek deh kemanapun. Iya, bener. Makanya ini Asal pakai celana aja ya. Adem gimana gitu ya kan. iya apalagi kalau nggak pakai dalaman kan. Asal pakai Kalau celana dalaman. aja ya. Karena dalaman itu jujur aja selama ini memang dalaman selalu bikin ribet sama Oh, dengan gitu. iya. Bukannya membantu, Enggak sih. membantu Sama. biar nggak goyang soalnya. Kan memang maunya goyang. Justru kan nggak bisa goyang kita yang bingung. Kan langsung enak tuh, maunya Kita digoyang. yang bingung. Nah, ini biasanya nih kisi-kisi seorang artis nih nggak bisa luput dong dari yang namanya gosip, dari yang namanya gibah dan Gibah. digibahkan kan, termasuk skandal-skandal tertentu. Sebenarnya saya pun udah banyak tahu, cuman kan saya maunya Kak Sinta sendiri yang ngomong. Iya. Nah Kak Sinta sendiri nih, Skandal mana yang panas apa yang biasa? untuk suksesnya sebuah lagu atau karir kadang-kadang kan selalu ada bumbu-bumbu seperti itu. Nah jurus apa untuk membuat lagu ini nanti banyak dikenal dan disukai masyarakat? Nggak ada jurus apa-apa sih, tapi sebenarnya ya berdoa aja semoga diterima di masyarakat gitu, kalangan masyarakat, dan membuat lagu itu ya pilih-pilih lagu juga. Takutnya yang kayak kemarin itu, kemarin itu kan kualat sama lagu. Akhirnya kehilangan beneran kan. Iya. Kakak kan kenal kan sama Iya. tunangan aku kan, kemana-mana bareng, foto bareng, dianterin ke kayaknya ke toilet aja dianterin deh ya. Itu jadi kualat sama lagu. Jadi aku pilih-pilih lagu juga. Pernah terlibat dengan sosok pejabat atau apa? Sosok pejabat. Untuk hubungan intim ya pribadi. Waduh, intim. Iya. Yang kita intim-intim belak-belakan aja. nih. Ngapain? Intim. Yang kita yang nonton tuh notabene sudah paham umur. Kalau hubungan intim sih belum, cuman pernah juga dideketin pejabat, salah satu pejabat. Salah satu apa salah dua, salah tiga ya.
Banyak sih yang deketin, ada orang kaya banget mau ngelamar. Ya kenapa enggak? Tapi gitu, kumisnya tebal. Terus aku kan nggak suka yang kayak dewasa kayak begitu, nggak suka. Maunya yang Korea. Oh. Maunya yang kayak Korea tinggi, Gua putih, pikir tadi- berbulu Gua gitu. pikir tadi sekadar pengen yang nggak punya kumis, kan gua punya kumis. Iya. Bukan, Nah, kriterianya simpel banget, asal orang nggak punya kumis itu tipe gua. kumisnya tebal banget, tapi dia tajir Betul. banget, sumpah. Tajir banget, ada heli, ada pesawat, ada apa segala macam. Itu pejabat. Kayak banget, terkenal, ada di Google namanya. Dan itu dijodohin sama keluarganya. Tapi pas aku lihat tanpa dikenalin loh itu. Coba kamu share aja, lihat di itu katanya, cari di Google. Kumisnya, oh my god. Kayak ikan lele. Kenapa Tapi kumis harus kecil. jadi masalah ya? Padahal kumis itu tidak menghalangi apapun untuk Aduh, dalam selera. Selera kayaknya. selera. Aku itu nggak mandang materi sih, yang penting nyaman. Tapi kalau nggak nyaman, itu mau sebanyak apapun uangnya, yang ada kita duduk di dekat dia aja berdoa, ya Allah kapan dia pergi. Setuju gak sih sama prinsip itu? Enggak yakin kan? Aku enggak Yakin gitu. karena itu bukan Enggak. prinsip secara umum. Sebenarnya nggak apa-apa deh, mau jelek pun, tapi kalau Aduh, segala sesuatunya dicukupi, kenapa enggak gitu loh? Enggak. Karena cinta itu akan datang. Enggak. Aku pernah deket sama laki-laki, dia mencukupi aku, tapi aku belajar suka nggak bisa. Oh iya ya. Belajar suka nggak bisa, meskipun dia cukupin. Tuh aku ngeliat mukanya, Karena nanti spong. bisa jalan sama Brondo. Aku ngeliat mukanya, aduh aku belajar suka nggak bisa membantu juga. Beda. Jangan kata cewek, dulu saya juga pernah sih. Orangnya cantik banget. Itu gua gua bujang nih. Orangnya cantik banget. Boleh dibilang mirip kayak kakak Sinta. Iya. Persis, bahkan persis ke saya bilang. Oh, Yang jadi masalah saya apa coba waktu itu? Tuaan dia. Tuhan dia. Jadi kayaknya kenapa sih gua udah berjuang untuk bisa suka, nggak bisa juga sih. Emang nggak tahu alasannya kenapa. Padahal nih Masalah kalau hati. lagi jalan, masalah hati. ini jalan nih, sampai orang bilang katanya, "Ih Barbie," ada yang ngomong kayak gitu. Kasih tangan boleh dibilang, maksudnya tipe-tipe kayak Barbie gitu kan. Heeh. Nah ini sama, ketika di jalan, ya Allah ada Barbie lewat, tapi heran nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan kalau cowok, kalau memilih untuk yang di atas kayaknya nggak umum. Cuman kalau cewek Cari berduit, cari kan yang umum. berduit, nggak apa-apa deh tua, yang penting berduit gitu kan. Banyak juga ada artis-artis juga yang kayak begitu kan, kalangan teman-teman aku juga kan yang cowoknya nggak berduit, cari cewek yang berduit gitu, jadi bisa ngampanin dia, bisa iniin dia kan, bisa ngasih dia Kebalikan. rumah. Ada banyak. Nah kalau seandainya ini ada opsi, Hmm. lu pilih yang berduit apa pilih yang berdurasi? Durasi dong. Nggak ikut deh. Harus itu karena kalian kan jalan bareng. Kalau kasih joli nggak sejalan. Kalau yang itu aku kayaknya nggak. Yakin? Yakin nggak mau? Itu Yang kan berdurasi nggak itu kan tergantung kebahagiaan kita juga ya. Itu nyangkut kebahagiaan kita juga. Nanti kayak pel tuh gitu gimana 1, ya? 2, 3 hore. Iya, 1, 2, 3 hore. Yang ada cari berondong lagi kan. Kayaknya saya udah berapa bintang tamu ya, itu udah berarti kalau nggak salah yang keempat yang saya survei secara langsung rata-rata semua pilih durasi. Durasi. Faktornya kenapa ya kalau durasi tapi sekelingking gimana? Sekeliling. Ada Mak Erot kan? Mak Erot. Abah Otong. Abah Otong. Ada Abah Otong. Itu kayaknya di luar apa masih tabu banget. Karena notabene punya gue juga. Atau minyak bulus. Punya gue juga kecil bro, makanya gue bulus. nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah ngomongin ya durasi sih relatif sih kalau bagi orang yang sudah berkeluarga, karena orang berkeluarga itu lebih mengutamakan kan banyak faktor. Pertama apa sih yang kita cari di luaran, kan orang berpikir gitu kan, toh belum tentu dapat yang lebih baik dari apa yang kita pertahankan selama ini. Nah, kedua
anak-anak. Iya kan? Tapi kalau istri bisa servis laki, ya laki nggak Ya. akan Ya, keluar dong. memang. Nggak juga sih, tergantung laki-lakinya juga menurut aku juga ya. Hmm. Ya, tergantung laki-laki juga, tergantung kesetiaan laki-laki itu. Mhm. Ya, kalau emang perempuan itu udah didapetin istrinya udah cantik, bodinya seksi, Tapi kalau Eh, masih doyan ini ya. seksi, udah gitu tajir segala macam kan udah servisnya memuaskan. Kalau otak yang laki-lakinya itu emang mesum, ya lewat kambing lewat dibedakin aja masih aja digodain gitu. Kalau itu orang yang baru married, gua agak maklum karena gua dulu Iya, juga iya, gitu. iya. Gini loh, entah ini terjadi ke semua cowok atau Hmm. cuma gua doang. Gua itu waktu pertama married tuh berasa gua tuh masih nggak bisa ninggalin Dunia itu. kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani selama ini. Kalau Iya. cewek kan beda. Dunia Begitu berondong. misalnya nih kerja nih di kantor ataupun sebagai model ataupun Iya. sebagai artis, kadang-kadang demi suami atau apa bisa meninggalkan Iya. dunia keartisan itu betul, ataupun betul. apa. Tapi kalau Iya. cowok tuh nggak berasa apa ya? Berasa dia nggak bisa ninggalin gitu Berasa kebiasaan dia. masih pengen ini deh gitu kan. Dan peluangnya juga karena banyak. Karena kan Iya. suami pasti cari nafkah di luar. Kebiasaan. Iya, kan. betul. Tapi Kecuali kalau istrinya ikut terus dipasangin chip di badan. kalau Itu nggak di ditaruh. itu kayaknya futuristik banget kalau sampai pasang chip. Rumah kan kemarin dipasangin juga CCTV. masalah COVID juga dulu gitu kan, orang yang sudah vaksin mau dipasangin chip dan sebagainya. Orang gila kali itu. Idenya tuh ide kayak apa? Jujur aja, secara Psycho. pribadi sih gua nggak ikhlas diri gua Iya, dikasih chip. benar. Karena kenapa? Takutnya kita hal-hal yang privasi. Kalau kita Iya. untuk melakukan pelanggaran Iya. sebagai oknum dan sebagainya, bolehlah kita dikontrol. Mm. Tapi kalau kita mau selingkuh, masa Iya. 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 Karena selingkuh itu, Indah. ya satu indah. Indah. Privasi Kedua, dong. nggak usah dicari peluangnya. Iya kan? Banyak. Peluangnya Indah. itu nggak usah Banyak dicari. Tapi banget. nggak ketahuan. Kalau ketahuan mau buyar. Indah kalau nggak ketahuan. Tapi kalau memang kan bandelnya ada, nggak peduli sama hal tersebut. Benar gitu. kalau tergantung kadang-kadang- orangnya ya. Kadang-kadang menyalahkan Menyalahkan. pasangan yang notabene benar. Iya. Salah lu sendiri, lu Iya. nggak bisa kontrol gue. Benar. Selalu sendiri, lu nggak bisa goyang gitu kan. Sudah berapa kali punya suami? Belum pernah dong. Aku sih pengennya poliandri. Kasian banget ya. Aku sih pengennya poliandri. Tahun 2021 loh ini. Iya. Seandainya 2022 kiamat, Aduh. Aduh, itu mah. Aduh, gimana ya? alam aja. kalau orang bilang kan nikmati dulu. Bisa kata dosa belakangan masih ada yang kepikir begitu kan. Tapi kalau sampai tahun 2021 ngejomblo dan belum pernah punya Tapi pasangan. asik loh sendiri tuh. Asik kemana-mana Jangan-jangan punya bebas. trauma. Oh, enggak. Sebenarnya bukan soal trauma ya. Cuman menikah itu seumur hidup itu satu kali, Kak. Cuman Itu kan semboyan. iya. Semboyan semua orang. Betul. Nah, kalian ini kan berdua ini yang notabene duo kocok-kocok yang mau kemanapun melangkah bersama. Sejujur-jujurnya ini kontras banget loh. Kasinta Baby modis banget, ini sederhana banget. Gimana cara menyatukan persepsi kayak gitu? Ya kayak gitu, perbedaan kan harus disatukan, bukan dipisahkan gitu. Oke, menyamakan persepsi tersebut, oke lah cari jalan tengahnya. Misalnya kamu rambut dipirang juga, Iya. atau apa, nggak ada kepikiran begitu. Tapi Ada. Kemarin udah janjian sama orang salon juga, cuman kan belum ke Uber. Kita dari kemarin ini apa? Kayaknya masih pengen kelihatan lugu gitu ya. Ntar kalau Ih, udah gue sumpah, demi apapun gue lihat lu lugu. ntar bentar lagi nih berubah nih. Apa perlu gue ngejalain nih? Malaria. Iya, karena kan gini, lugu itu banyak faktor. Memang tidak ada yang nakalin atau memang nggak mau nakal, beda kan? Ya kan ada dua faktor itu. Dan faktor mana yang lebih cenderung? Karena kamu yang lugu atau orang lain yang Kayaknya lebih ke jaga-jaga aja deh. kasih itu dong, kasih bocoran, ngambil rapnya berdua. Langsung enak, keluar enak, diputar-putar, dijilat-jilat, dijilat-jilat, mau lagi, masukin lagi, gitu ya. dikocok. Ini orang pertama kali denger pasti langsung traveling. Iya.
Dan gue sampai sekarang jujur aja gue belum dapet clue-nya sebenarnya arahnya kalimat tersebut kemana pun gue belum dapet clue ini. Iya. Itu terserah yang mengartikan aja deh. Sebenarnya sih nggak yang yang negatif Negatif. sebenarnya. Gua kayak tahu. kayak buat susu itu kan kayak dikocok-kocok bikin gitu kan, milkshake milkshake Iya. atau ngadon kue kan di Putar-putar. putar-putar digoyang-goyang atau dijilatkan di ituin lagi apa sih dicoba Nah, gitu. dipastikan, dicicip dulu lah Dicicip dulu. gimana rasanya Enak, udah Nah. pas. Kalau buat bersaing dengan belantika musik Indonesia itu kira-kira udah punya jurus gini, indie kalahnya sama produser karena kenapa? Produser itu sekali keluarin lagu baru diumumkan ke radio, entah mereka punya grup WhatsApp ataupun apa, kita nggak tahu lah ya. Ini gue punya single baru, dalam hitungan minggu pertama mungkin sudah masukin rating ke ya biasa 40 dulu deh, 40 dan naik terus. Nah kalau ini boleh dibilang label atau indie masuknya? Indie kan? Nah indie ini persaingan seperti itu kalau kita gambarkan. Kan lagu itu begitu keluar yang terjauh pun terjangkau. Tapi sekarang dengan teknologi digital seperti ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Iya, nggak membantu. terlalu Iya, kalau dulu kan kita kirim lagu promo Kirim itu lagu, harus iya. dimasukkan dalam satu mini DV Iya. kalau untuk video klip. Benar. Kalau di radio itu harus bentuk CD. Sekarang kan lebih gampang. Lebih gampang. Yang penting sih ya itu tadi Koneksi, terus teman-teman juga ikut Jaringan membantu tadi. gitu, terus rajin ke itu medsos. Iya. Saat live gitu Tapi kan. perasaan Kak Sinta menurutku sih nggak terlalu getol sama sosmed ya. Aku tuh ada pacar, kemarin tuh aku itu ada pacar, jadi nggak boleh main terlalu aktif di medsos gitu. Jadi aku kan dunia aku sebenarnya di situ, cuman aku langsung tarik diri gitu, yang menghargai dia gitu. Jadi pengen jadi istri yang baik dulu lah ya. Nurut. Nah kalau mau jadi istri yang baik dulu ini berarti ada rencana mau nggak baik nih. Iya dong. Sekarang baik dulu deh biar nanti aja, nanti bejatnya nanti di belakangan kan gitu. Yang jadi kendala nih ketika dalam memproduksi lagu ini apa? Nggak ada, itu spontan aja, orang yang kasih ke aku pas begitu aku mau rekaman lagu yang andaiku bisa mengulang waktu, begitu pas ketemu dia langsung kasih lagu itu. Sebenarnya lagu itu udah 3 tahun sama dia gitu. Kalau anak-anak milenial ini kan nggak bisa dibohongin sekarang ini. Iya. Ketika artisnya update status saya heran, nggak bisa ngebayangin bahwa masih ada di generasi sekarang ini mereka yang penggila K-pop tuh sangat antusias banget Antusias banget, kalau pas iya. bayangin aja. Ingat nggak yang Make the Mill apa itu yang yang edisi BTS? iya itu ramai banget sampai banyak yang di sekat-sekat tuh. Sampai mengabaikan protokol Iya, kesehatan kalau menurut betul. saya kan gara-gara mengejar limited edition Limited edition. packing yang dengan logo BTS. Padahal itu sederhana banget dan Cuman kertas biasa, nggak ada istimewanya. nggak ada istimewanya. Atau Rasanya mungkin, pun sama aja. atau mungkin di hologram ataupun apa, nggak biasa-biasa aja menurut saya. Dan basic banget dari bahan dicetak udah. Itu pun bisa heboh. Nah itu kan bentuk icon. Iya. Kira-kira icon kalian apa? Kan kalau kayak Inul goyangnya. Kemarin tuh udah ada ikonnya. Jogetnya rada seronok ya. Rada seronok. Jadi apa sih yang dengerin gitu. Jogetnya kayak gimana? Tapi serono ya fine aja selagi nggak cabul ya kan. Jadi ikonnya tadi belum ketemu. Ada ikonnya, cuman kayak gimana ya? Lebih Jogetnya. ciri khas goyang ya. Ciri khas goyang. Dan itu nanti akan nanti. kayak sejenis trademark ketika Iya. panggung ke panggungnya. Gitu. Sayangnya kalian itu produksi lagu di mana kondisi pandemi nggak bisa konser di mana-mana. Iya. Jadi konsernya ya udah deh gitu kan. Nah, Tapi bisa konser sih kayak live kayak gitu. Bisa konser kayak tadi iya. itu kayak Bian Bagindas dan lain-lain juga kan konsernya dari ini. Dari Virtual. live Dari live gitu di aplikasi. aplikasi gitu. ya jadi dangdut goyangnya jadi berasa TikTokan dong. Iya. Iya.
Iya. Nggak tahu udah berapa tahun ya, udah berapa tahun terakhir tuh nggak pernah lagi dengar ada yang mau launching album. Launching album yang biasanya sampai mengundang wartawan. Kangen sih suasana Iya. suasana kayak gitu. Kalau dulu nih sebelum zaman beralih ke digital, saya jalan ke Distara itu udah tahu mana yang gua bikin desain. Jadi cover itu hampir ya kalau dibilang 1000 mungkin ada, termasuk kompilasi ya, karena kalau kompilasi itu nggak terbatas. Kalau album baru yang saya ingat tuh, Meta ingat atau nggak kamu, ada Nano Band. Oh iya, Nah, Nano. di Lampung juga kan, Iya. Nano itu. Nano Lampung. Enggak dong. Bukan. Enggak dong. Kalau kangen band yang dari Iya. Lampung. Kangen band. Nano kayaknya Lampung deh, cuma Enggak. produsernya si Ricky 5 Minute. Oh gitu. Seingat saya ya, Mm-mm. Triad dan Rock Ahmad Dhani pernah sekali, tapi itu kompilasi juga. Iya. Kalau yang banyak ngetop ya kayak Via Valen. Enggak lah, Via Valen itu lebih cenderung ke cover Iya. digital, karena kayak di iTunes dan sebagainya itu harus butuh bentuk covernya, Iya. kayak seolah-olah ada albumnya. Iya. Apalagi kalau ingat dong kayak zaman Dedi Dores, Iya, Napoleon Dedi Bang, Dores, itu iya. dalam produksi sebuah lagu itu nggak gampang Nggak banget gampang, gitu nggak lah. gampang. Yang namanya syuting juga sekarang udah disimpelin. Dulu kan syuting harus on time dari jam 6 pagi, ternyata syutingnya Iya. jam 12 siang. Tapi video klipnya sudah digarap ya. Udah yang itu yang Kapan rencana dirilis? besok lusa langsung. Wih, Iya gitu. luar biasa. Oke, sayang, makasih loh ngobrol-ngobrolnya hari ini, cukup seru. Sukses terus buat karir Amin. Duo kocok-kocok. Duo kocok-kocok, gua tunggu Kocok-kocok. rilis. Seri kocok-kocok. Cinta baby kocok-kocok. Cinta kocok-kocok. Cinta kocok-kocok sama Cherry kocok-kocok. Cherry nanti. kocok-kocok. Cherry kocok-kocok. Jadi Cinta Cherry kocok-kocok kalau digabung. Iya. Oke, teman-teman, thank you sudah nonton obrolan ini. Jangan lupa dukung kita dengan subscribe, like, share, dan komen. Share juga jangan lupa ya. Share. Sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Thank you. Bye-bye.